Atau langsung Mbak? Boleh langsung Mbak ya. Sudah dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Yeni Kusumaningrum dan Ibu-ibu Rohani Islam Kajian Muslimah KPK yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kajian muslimah yang hari ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya hingga di yaumul qiyamah. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan mengikuti kajian muslimah dengan tema serba-serbi umrah mandiri yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Kusumaningrum. Langsung saja kepada Ibu Yeni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas waktu yang diberikan pada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Gusti Yeni Kusumaningrum dari Solo. Kali ini kita mengangkat tema umroh mandiri. Ini awalnya itu kenapa saya menyebutnya family traveling, karena setelah menikah kami memang memutuskan dan udah diwanti-wanti mertua juga kalau pergi itu harus sepaket, nggak boleh nitipin anak. Jadilah kami kemana-mana harus bareng anak. Itulah kenapa segala konten saya tulisannya family traveling atau Usieni Fam Trip. Ini latar belakang saya. Kebetulan ada yang dari UNS nggak? Terus saya penggiat umroh mandiri bersama keluarga karena emang cita-cita dari dulu itu karena perginya bersama. Terus secara kalkulator kami sebagai keluarga yang masih merintis waktu itu, kalau pergi bersama itu untuk umroh pasti biayanya banyak karena anak-anak waktu itu masih kecil dan saya bercita-cita pengen ngajak itu menginapnya di hotel ring 1 biar apa? Biar kalau anak-anak tidur saya bisa ke bawah, saya tinggal bolak-balik deket kan. Tapi kalkulator kita itu 35 juta per orang kali 4 udah 140 juta kan. Aduh nggak mungkin deh. Ya waktu itu belum mengenal, aduh sayang kalau segitu gitu. Jadi saya utak-utik kok cek tiket tiket ke Mekah kok bisa dibeli, kok hotel kok bisa dipesan. Berarti ini bisa ini ya. Aku waktu itu mikirnya seperti itu ya, tapi emang belum eksekusi. Terus saya juga penggiat traveling mandiri bersama keluarga, yaitu setelah 19 tahun pernikahan, anak-anak udah ini menjelang mau kuliah baru kelas 2 SMA sih, tapi udah rasanya cepet banget waktu itu. Dan emang ketika memutuskan untuk pergi bersama itu ternyata benar-benar bonding kita ke anak itu dapat gitu loh. Meskipun secara biaya kan membengkak, tapi waktu itu saya dan suami itu yakin ternyata benar rezeki Allah itu ada buat anak gitu loh. Jadi benar-benar dinikmati banget kebersamaan bersama anak itu. Meskipun rempongnya minta ampun kalau waktu anak-anak kecil kan. Terus segala kegiatan traveling saya itu saya tulis di blog www.gusianifamtrip.com. Jadi kalau teman-teman mau detail misal road trip kami Indonesia segala macam itu komplit di situ plus sampai biaya parkir pun saya tulis. Jadi di situ emang komplit dari detail biaya yang saya keluarkan itu komplit banget. Sampai ada teman yang bilang, oke. Tapi ada teman yang bilang, aduh Mbak, lo itu apa itu benar-benar apa adanya gitu loh. Misal kalau saya bawa bekal pun juga saya tulis gitu loh biayanya gitu. Terus Instagram, Facebook udah ya. Ini saya founder sharing umroh mandiri, belajar bareng traveling, hobi traveling bersama keluarga. Oke langsung. Nah ini itu pengalaman umroh kami akhirnya terlaksana dari cita-cita mimpi tadi. Di 2015 itu pertama kami ada uang lah ya, ada tabungan untuk pertama daftar haji dulu, haji reguler dulu. Karena mampunya baru reguler saya sama suami, entah itu nanti antriannya kapan kita daftar, udah deh pikir nanti. Terus setelah itu kami traveling pertama itu ke Jepang sendiri mandiri, terus lanjutan ke beberapa negara lain. Karena dengan mandiri itu benar-benar bisa menekan budget, karena budget kita berapa, terus tiket itu bisa beli kan jauh-jauh hari 1 tahun ke depan kan. Jadi itu bisa nabung tiap bulan gitu loh. Nah, terus dari impian pengen umroh mandiri, cita-cita hotel rank 1 itu baru terlaksana ketika di 2018 saya mengajak ibu mertua itu ke Jepang yang kedua kali.
pulang dari situ, tapi saya emang yakin sih kalau kita membahagiakan orang tua, mertua itu pasti ada rezeki yang mengalir gitu. Nah, itu pulang dari Jepang jeda 2 minggu itu ada tiket promo beneran dari Jakarta ke Madinah PP 2 juta di 2018 1 Desember. Ini kan saya screenshot ya. Itu benar-benar saya screenshot. Jadi 8 juta. Itu kita berempat. Nah, itu udah kayak gemeteran pokoknya. Itu di aplikasi Traveloka. Tapi kalau pas promo itu emang semua aplikasi serentak ada. Jadi waktu itu, aduh pokoknya gemeteran banget ya itu. Wah ya Allah. Terus saya ambilnya umroh di 1 tahun kemudian. Karena kan tiket kebeli saya berangkat di Oktober, pulang November. Nah, itu selama 1 tahun itu saya benar-benar mempelajarin. Ini pasti bisa, ini aku gitu kan. Kebetulan ada saudara yang di Bandung punya travel, terus aku bisa nggak aku minta nanti visanya gitu. Oh gampang tante gitu. Terus di sana gimana? Ah di sana itu gampang. Ada taksi, ada. Oh ya udah gampang deh. Kayak berarti gambarannya itu kayak kita perjalanan ke luar negeri biasa kan? Atau kita keluar kota? Iya tante, udah gitu. Terus nanti prosesi umrohnya aku bisa ya minta tolong mutawif atau apa. Oh gampang, di sana juga banyak gitu kan. Kayak udah tuh, jadi setelah pulang kebetulan yang dapat tiket tuh banyak banget, ratusan orang yang dapat ini. Terus kita sharing di sosial media, terus pada ngumpul itu jadiin beberapa grup gitu kan. Terus akhirnya pada survei LA, Land Arrangement ya. LA itu kita dari PT A, B, C itu sampai disortir yang paling murah mana. Terus hotelnya pilihan kita maunya yang ring 1. Terus kalau Madinah itu kita maunya yang depan gate 25 atau 338. Itu kan untuk jemaah perempuan kan, itu deket. Pokoknya kita mintanya itu. Terus kita compare murah mana nih. Kita pakai LE atau kita sendiri. Nah, udah karena barengannya itu banyak, di tanggalnya itu sama. Jadi waktu promo itu ngeset tanggalnya itu bisa sama. Jadi ada yang Oktober, November, ada yang maju di bulan apa ya, Maret atau apa gitu, Agustus, pokoknya itu bisa kok bisa sama, jadi bisa barengan. Nah, akhirnya kita memutuskan pakai LE. Jadi habisnya cuma 11 juta something udah plus tiket. Nah, dari situ waktu di sana itu benar-benar saya pelajari. Oh, kayak gini toh. Oh, kan gampang deh, gampang deh kayak gitu. Terus saya udah siapin juga tulisan. Tulisan waktu itu pokoknya aku pulang, nanti aku share. Pasti jadi umroh itu nggak perlu travel. Jadi saya pokoknya mindsetnya kayak itu. Karena melihat apa waktu itu rame first travel kan. Untungnya saya tidak termasuk orang yang tertarik dengan paket travel murah. Nah, kebetulan banyak teman yang tertipu first travel kan. Terus banyak lagi travel lain kan. Jadi paketnya nanti di sana apa itu jadi hotelnya B C D. Terus ada kata-kata apa itu sabar, ini ada ujian kayak gitu kan. Itu kayaknya klasik banget ya. Nah, terus saya udah merasakan yang namanya tiket murah, umroh benar-benar murah dengan fasilitas bintang 5. Terus saya tulis dan benar dan meledaklah tulisan di 2019 November ini di Facebook sih. Ini sampai 2,6 ribu, komennya 1,2 ribu, yang share 628. Ini di 2019. Jadi di Instagram belum ada. Terus itu kan yang DM banyak banget dari Facebook. Akhirnya saya kumpulin di grup namanya BBT, Belajar Bareng Traveling itu. Di situ awal-awal kita apa itu belajar bareng, cara hunting tiket, cari hotel segala macam. Lah terus di 2020 ada pandemi kan, nggak bisa berangkat. Tapi di Desember, Januari, Februari itu ada teman yang di grup itu beneran bisa mandiri. Karena dia emang udah pegang tiket 1 tahun sebelumnya, tapi masih maju mundur waktu itu. Terus setelah ketemu kita ngobrol,
bisa kok, bisa, nggak usah takut gitu. Tapi waktu itu emang bisa kita, saya sarankan emang ngurusnya di travel resmi ya. Oke, ini pencapaian traveling mandiri kami. Jadi emang kalau mandiri itu bisa kita menekan budget ya. Bisa banget, bisa ke Jepang, mau apa itu rute mana aja, pokoknya tergantung tiket. Yang komponen utama itu sudah tiket, hotel, sama gaya traveling kita gitu. Mau yang apa itu stylenya mahal, makan makan di resto atau bawa bekal itu kan tergantung kita. Seperti hanya umroh juga gitu lah. Ini yang berikutnya yang kemarin Juni Juli itu saya habisnya 35 juta per orang, itu hampir 3 minggu rute Turki, Swiss, Itali, umroh mandiri, Dubai selama 18 hari, total 35 juta. Oke. Kenapa mandiri? Ya itulah tadi udah saya ceritain ya, teman-teman. Sejak awal emang pengennya sepaket, tapi kalau pakai travel mahal. Nah, dengan kalau pakai travel sekali berangkat satu tujuan, kalau mandiri bisa untuk beberapa negara. Nah, ini ya yang sering banget ditanyakan tentang umroh mandiri. Umroh mandiri aman nggak sih? Bukannya ilegal ya? Nanti ditangkepin loh. Kalau di sana sakit gimana? Nanti nggak ada yang ngurusin. Transportasinya nanti gimana? Takut nyasar habisnya sama aja dengan travel mending ribet ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab emang bisa mandiri. Kayak seperti ini ya, kira-kira yang ditanyakan kan, nanti kita bahas satu persatu. Nah, umroh mandiri itu sah menurut undang-undang itu baru kemarin ya. Jadi sebelumnya itu memang belum. makanya saya nggak berani seterbuka ini kan. Tapi untuk di negara lain itu sudah biasa orang umroh mandiri itu, apalagi Malaysia. Terus negara-negara lain tuh nggak kayak Indonesia, Bapak travel gitu ya. Jadi kalau waktu saya sharing pertama itu pada dicecer travel, ditakut-takutin uh, itu sebetulnya ya ketawa aja karena negara lain udah biasa lihat dia mandiri itu biasa banget. Kan Arab Saudi udah membebaskan, memudahkan malahan. Nah, hati-hati banyak orang yang tidak punya izin PPIU. PPIU itu izin travel untuk pengadaan umroh umroh ya. Dengan sengaja mengumpulkan orang atau open trip secara mandiri agar bisa sharing cost dan dapat harga murah, itu melanggar. Jadi kemarin saya sempat share kan itu pengalaman memang ada banyak banget setelah meledak di apa itu Instagram saya di 2023 itu banyak banget kan ada tiket promo lagi PP 5 juta kan pakai Saudi sama Garuda itu di 2023. Nah, itu yang pada berangkat itu kan langsung Instagram saya langsung muncul kan pengalaman yang udah pada berangkat pulang pergi itu. Nah, itu dari kesuksesan umroh mandiri itu, teman-teman otomatis nanti siap-siap di DM kayak saya tadi. Di DM dah akhirnya itu kan cuan ya. Akhirnya membuatlah komunitas, akhirnya open trip. Banyak banget seperti itu. Jadi dari yang dulu DM saya belajar, Bimba aku udah ada tiket, terus akhirnya masuk kelas, terus akhirnya pulang mereka bikin gitu. Itu banyak banget dan kemarin itu puncaknya di bulan Juli itu ada yang tiap bulan itu berangkatin umroh mandiri ya open trip ini. Padahal dia nggak punya travel itu sampai ratusan 100 berapa itu terus agak kacau ya agak terlunta-lunta lah terus si korban-korbannya itu pada DM saya gitu ya sebetulnya kesalahan di dua belah pihak, satu kesalahan jemaah, dua kesalahan penyelenggara
dari sisi jemaah emang banyak banget yang DM saya itu, Mbak aku mau dong kalau habisnya cuma 12 juta gitu. Mbak aku mau dong yang 16 juta. Aku sekian keluarga kayak gitu. Padahal kan tidak sesimpel itu kan. Harga murah itu kan dipengaruhi dari tiket, hotel, terus kita mau naik apa, terus bulan gitu kan. Itulah. Kalau yang open trip ini ujung-ujungnya mahal karena ada biaya plus-plus lah. Si jemaah ini kayak nggak terima. Terus saya juga ngasih tahu, lah posisi Anda emang salah, kan dia bukan travel resmi. Terus memberangkatkan sekian ratus orang dengan TL-nya cuma satu. Lah, ngapain? Terus habisnya itu di total kayak 30-an gitu loh. Nah itu kan sama aja kayak travel gitu. Ya sih Mbak, kami salah sih gitu. Tuh ya, jadi benar-benar diwaspadai teman-teman yang umrah sekian ngajak gitu. Itu pokoknya waspada banget. Yang namanya umrah mandiri itu benar-benar kita arrange sendiri. Dari mulai tiket, hotel, kita pesan mutawif, kita perjalanan ke sana, itu murni sendiri. Kecuali visa. Visa emang tetap kita ngurus ke travel PPIU. Gitu. Jadi jangan mau diajak terus embel-embel oh murah kok ini umrah mandiri atau komunitas umroh mandiri tapi ujung-ujungnya semua pergi beli di dia. Nah, itu bukan kayak gitu umroh mandiri itu. Urutan umroh mandiri yang pertama kan paspor. Pastikan yang namanya satu kata Misa Andi itu ada endorse-nya di halaman berikutnya. Karena untuk visa umroh itu harus lebih dari 2 kata. Terus hunting tiket. Tiket itu bisa dibeli di aplikasi tiket. Seperti Traveloka, Trip.com, MyTrip. Dah, pertama itu teman-teman cek dulu di Skyscanner. Skyscanner itu kumpulan dari berbagai aplikasi tiket. Terus kita putusin dulu, pertama kita mau pergi bulan apa, hindari Ramadan ya. Karena Ramadan itu meskipun misal, wah tiket promo nih Ramadan murah, tapi hotelnya Ramadan itu nangis, bener-bener nangis. Karena orang Arab sendiri, kalau Ramadan dia itu banyak banget yang full sebulan di Mekah. Dan mereka itu udah nginap di ring 1. Hotel-hotel pelataran itu mereka udah banyak dikuasai oleh orang Arab full 1 bulan itu kebanyakan itu. Jadi kalau kita mau apa itu umroh mandiri ring 1 itu siap-siap aja. Kemarin ada kan yang postingan saya namanya Mbak Fia itu benar-benar ring 1 semua habisnya hampir 500 juta untuk hotel aja. Tapi sekeluarga ya dia suami, anak sama orang tua. Dia menginap hampir 3 minggu di Pullman, plus sarapan itu dia dapat harga di aplikasi trip.com sekitar 260 jutaan. Jadi kisahnya Mbak Via ini lucu, dia emang dari dulu dari dia remaja itu umrohnya itu pengennya Ramadan full. Dia beberapa kali ikut travel, dia beberapa kali minta sampai yang terakhir sebelum kenal saya kemarin itu ikut private. Ya ada orang yang organisir. Oh bisa kok bisa gitu. Dia udah request saya mau hotelnya Saudi ya, tiketnya Saudi ya, karena nggak mau transit pertama. Ternyata pas harinya dong kena tipu. Enggak, bukan pesawatnya bukan Saudi. Terus yang kedua hotel, dia maunya Taiba sama yang itu Pullman. Ternyata enggak dong. Dan itu akhirnya DM saya itu Mbak ini ternyata nggak dibayar. Dia udah posisi di sana. Akhirnya dadakan dia pesan. Nah dari situ dia kapok Mbak nanti gue ajarin ya aku Ramadan tahun depan pokoknya benar-benar mandiri. Udah akhirnya di menjelang akhir Desember itu dia WA, Mbak aku udah booking Pullman 200 something gitu untuk Ramadan. Terus Madinahnya dia Taiba Front. Pokoknya total itu berlima hampir 500 juta dia. Tapi puas banget. Kemarin itu beneran aku tuh umroh puas tuh alhamdulillah kemarin mandiri. Mandiri karena ya sebelumnya kan aku kena zong terus Mbak gitu. Dengan mandiri Masya Allah enak banget gue udah pesen di aplikasi beneran, udah gue langsung payment segala macam pas waktu check in segala macam lancar semua. Tuh.
Jadi tiket di aplikasi langsung ya teman-teman, atau webnya langsung. Keuntungannya kalau kita pesen langsung apa? Dapat poin sama miles. Ya itu yang bisa nantinya buat motong kalau kita mau pergi lagi itu harganya lebih murah. Oh, jadi jangan mau nitip beli tiket ke orang lain. Jadi atas nama sendiri aja, aplikasi sendiri. Terus yang kedua itu dari sisi keamanan, kalau tiket kita pesen sendiri itu orang lain nggak bisa seenaknya ngubah. Kan ada kalau kita titip terus ternyata di refund. Tuh, dan hati-hati juga kalau ada info email atau WA tiket Anda di refund itu abaikan aja. Kalau seperti itu mending langsung hubungi CS aplikasi langsung. Takutnya apa scam. Jadi kemarin ada juga yang kena scam seperti itu. Kemudian dia manut aja ternyata di refund tiketnya. Karena apa? Dia hubungi kok di refund terus langsung telepon ke nomor yang di SMS atau di WA. Ternyata itu dia penipu. Jadi si penipu itu minta datanya gitu. Akhirnya si penipu bisa masuk ke aplikasinya dia untuk merefund gitu. Tuh, itu banyak terjadi. Jadi kalau ada masalah dengan tiket kita atau reschedule, dia mesti memberitahukan resmi lewat email atau dicek aja di aplikasi, terus hubungi CS-nya via aplikasi. Jangan via Google juga ya. Karena Google misal nomor CS Traveloka kadang itu juga nomor penipu. Tuh. Kemudian hotel. Hotel itu via aplikasi juga. Itu lebih lebih aman sama webnya hotel sama marketing hotel langsung. Jangan lewat mutaweb yang di sana. Terus ada calo-calo hotel banyak banget soalnya karena umroh ke tanah suci itu cuannya gurih ya gitu. Dan potensi penipuannya itu gede banget. Apalagi Ramadan. Ramadan itu karena banyak banget yang mensiasati maunya murah aja deh, udah kayak kos-kosan lah apa gitu sehari. Terus ada yang mengakomodir, akhirnya pesan di orang murah kok dia mutawif di sana gitu. Kena tipu banyak. Dan itu ada yang sampai miliaran itu di tahun 2024 kemarin. Percaya sama orang. Dan itu kalau kita urus kasusnya nggak bisa. Jadi temanku itu tertipu di Ramadan 2024 itu 2 kali via orang. Padahal udah kita wanti-wanti ya jangan percaya orang. Itu dia udah minta paspor, minta KTP, habis itu transaksi udah bye-bye. Ternyata kwitansinya dicek sama temen yang di sana itu nggak ada. Pesanan dia nggak ada. Untungnya padahal dia bawa orang tua ya. Untungnya dia tahu sebelum berangkat. Terus dia minta tolong orang juga menyelidiki si alamat KTP segala macem. Itu ternyata zong juga kayak keluarganya nutupin juga. Itu sampai sekarang gak balik uangnya. Terus persiapan bekal ilmu. Jadi yang perlu kita siapkan juga tentang jadi buku, terus manasik online, manasik offline itu ada. Kalau manasik offline itu biasanya di Pondok Gede suka ngadain. Jadi teman-teman bisa ikut. Terus kita bisa manasik online juga. Terus bisa hubungi salah satu mutawif atau apa untuk ngadain manasik juga. Terus baca buku. Jadi jangan sampai salah karena di bekal ilmu ini ada banyak banget kesalahan kemarin saya lihat ya yang apa itu ada yang bilang kebetulan mutawif itu bilang gini, Bu, dia saya banyak banget ngalami jemaah umroh mandiri yang salah ambil mikot. Jadi kalau saran saya untuk apa itu mikot, apalagi yang perdana umroh mandiri itu bisa kalau nggak kalau takut ikut travel, biaya travel mahal bisa umroh mandiri, tapi mending karena pertama itu mending tujuannya Madinah dulu. Karena kalau Madinah itu kan kita bisa santai dulu, nggak langsung prosesi umroh. Jadi prosesi umroh itu kalau dijalani itu cuma 3 jam, mentok-mentok 6 jam kalau kita bawa orang tua ya.
Nah, itu ambil mikotnya itu kalau dari Madinah itu di Bir Ali atau naik kereta cepat itu nanti di info untuk pengambilan mikot. Terus kalau yang pertama juga umroh lebih baik sewa mutawif sejak dari Madinah. Jadi mutawif bisa sejak dari Madinah itu dampingin kita ya Lala Travel itu dampingin kita proses city tour. Kalau saya kemarin karena ngajak ponaan yang pertama umroh juga sama kakak, itu saya sewa mutawif sejak H-1 sebelum ke Mekah. Jadi mutawifnya itu datang nemenin kita city tour Madinah. Dia juga jelasin sejarah di Madinah. Kita sewa mobil, minta tolong si mutawif sewain mobil sekalian. Terus muter-muter. Habis itu di besoknya kita perjalanan ke Mekah itu setelah sholat duhur, jadi sholat duhur dulu. Habis itu check out, baru perjalanan ke Mekah naik mobil barang itu ambil mikotnya juga sama si mutawif. Selama perjalanan juga dia tausiah gitu. Pokoknya ala-ala travel lah. Tuh. Tuh. Terus nanti sampai Mekah si mutawif itu bantuin kita check in juga. Karena kita kadang kendala bahasa ya, bantuin check in, kita istirahat dulu atau langsung umroh juga boleh. Tuh. Ya banyak salah itu kemarin itu yang saya tahu itu dia ambil mikotnya di Jeddah. Kalau langsung Mekah itu kan kita ambil mikotnya di Yamlamlam di pesawat ya. Memang MUI bilang dibolehin kan, tapi kan kita ngikutin aturan yang Nabi aja kan, Rasul aja. eh, Ambil mikotnya di yang lam aja. Lah itu biasanya yang repot itu bapak-bapak karena pakai ihram ya kan. Nah kalau udah pernah mengalami umroh nggak apa-apa, yang kedua tiga mau langsung Mekah nggak apa-apa, yang penting kita udah tahu nih apa prosedurnya gimana, ambil mikotnya gimana, di pesawat gimana gitu. Biasanya di pesawat emang di info. Kemarin yang teman saya itu naik Scoot itu baru kemarin itu dia rombongan sama travel di Jakarta, salah satu travel di Jakarta itu hampir satu pesawat itu isinya travel. Dia sama suaminya aja yang mandiri kan. Dia suaminya udah prepare karena transit di Singapura, dari Singapura dia udah prepare dulu di crop. Lah itu jemaah yang travel itu sama sekali nggak pakai ihram. Dia pikir ke Madinah dulu. Terus ternyata ditanya di sebelah, kemudian duduk di sebelahnya itu enggak, kita langsung nggak pakai ihram. Nah ihramnya di itu di bagasi gitu. Itu padahal si owner travelnya ikut. Terus temanku yo kan kasihan ya gitu. Jadi ambil mikotnya di Jeddah gitu loh. Itu sampai si pramugari dari Malaysia itu waktu mikot itu ngasih tahu waktunya mikot ikram kayak gitu. Tapi ya kan karena nggak paham kan. Jadi kalau ikut travel pun teman-teman wajib ya tanya nanti prosedurnya bagaimana. Dia ngikutin sunnahnya siapa gitu. Iya, karena banyak loh yang nggak sesuai gitu loh, banyak gitu loh. Dari pengalaman teman-teman itu kadang orang tua aku ikut travel ini masa mikotnya di Jeddah Mbak gitu. Akhirnya ya gitu. Terus berikutnya visa. Untuk visa itu urusnya Hamin 30 atau Hamin 14. Aturan visa sekarang itu jadi harus travel PPU, atau travel PPU pun belum tentu dia punya kontrak resmi sama muasasah di Arab Saudi ya. Nah, jadi pastikan si travel itu mau menerima pengajuan visa umroh kita. Terus pertama syaratnya itu tiket, paspor, kemudian hotel. Hotelnya itu yang sesuai dengan yang punya kode ID-nya Nusuk. Jadi yang sesuai dengan Nusuk yang udah ada di aplikasi Nusuk. Tapi kita bisa pesan hotelnya di aplikasi OTA. Seperti Trip, Agoda itu boleh. Atau langsung ke marketing resmi. Marketing resminya itu di sini itu ada MR Aldialfa itu dia di Bedil kayak. Itu dia marketing resmi MR Group. Terus ada
Maisan Group, Muhtara Group, tuh itu marketing hotel resmi. Dia biasanya punya kontrak beberapa hotel, ada rank 1, ada rank 2, ada rank 3. Nah, enaknya di marketing resmi ini dia akan bantu nanti di saat approval visa. Jadi approval visa itu kita tiket PP, paspor segala macam, terus nanti dari provider visa itu ngasih kita form agreement. Form agreement itu kita kirim ke hotel untuk dia approval. Habis itu kita balikin lagi ke provider visa. Tuh proses sekarang ya untuk visa umroh. Tapi visa selain visa umroh kan ada, bisa juga buat kita ibadah. Pertama, visa transit. Visa transit itu kalau tiket kita itu bukan tujuannya Jeddah. Jadi misal kita Jakarta, Turki tanpa visa kan, itu transit di Jeddah maksimal 4 hari. Itu bisa kita ajuin visa transit, kita bisa umroh sama 4 hari. Tapi beli tiketnya di aplikasi Saudi, karena di aplikasi OTA jarang ada yang langsung transitnya 4 hari. Tuh. Terus baik berangkat atau pulang bisa. Itu ya, visa transit tuh harganya lebih murah, dia kisaran 300 sampai 400 ribu. Jadi cuma 4 hari transit. Kalau di aplikasi OTA itu biasanya ada yang cuma transit 10 jam, 15 jam gitu ya. Itu bisa sih kalau kita cuma umroh aja. Jadi Jeddah langsung hubungin mutawif atau driver, kita landing langsung ke Mekah untuk umroh bisa. Kalau cuma 10 jam kan. Soalnya udah ada yang ngalamin kayak gitu. Terus visa turis atau visa on arrival. Visa turis itu ada syaratnya. Pertama, dia punya visa US, visa UK, visa Schengen yang udah dipakai dan masih berlaku saat kita ngajuin. Nanti dia ada yang dapat single, ada yang multi. Itu langsung di webnya KSA. Atau visa on arrival. Visa on arrival itu syaratnya juga sama. Punya visa Amerika, visa UK, visa Eropa, udah dipakai. Terus misal kita kayak rute saya tadi ya, jalan-jalan dulu ke Eropa, terus pulang umroh, itu langsung bisa kita urus VOA di bandara. Jadi ada counter VOA, visa on arrival. Syaratnya itu tadi, dia ada stempelnya, itu biasanya berlaku multiple 1 tahun. Jadi kita bisa bolak-balik. Kalau udah dipakai sekali, nanti kita balik lagi yang kedua, 3 masih berlaku. Jadi dia ada tanggalnya itu, nanti durasinya 1 tahun. Kan? Terus tadi ya visa umroh, visa pokoknya yang mudah itu tadi ya, ke Eropa dulu aja. Jadi biar enak. Kalau ribet visa umroh ya. Jadi visa umroh itu pasti keluar. Pasti di approve, nggak ada yang gagal, kecuali kemarin ada yang bukan BNI soalnya dia dari Timor Leste. Jadi ada ditolak. Kemarin beberapa provider tidak ada untuk Timor Leste. Jadi visa umroh itu pasti terus, tapi kemarin ada yang batal 2 travel kemarin karena di 23 November kemarin itu sistem pengajuan visa di webnya itu berubah lagi. Jadi yang tidak ada kontrak itu langsung kayak diblok gitu loh, nggak bisa. Karena kemarin-kemarin ada namanya virtual account itu, jadi yang nggak punya kontrak sama masa bisa apply gitu. Jadi per 23 kemarin ditertibkan harus yang travel PBU dan ada kontrak resminya, dia baru punya akses. Dan baru beberapa hari ini yang bisa mengakses cuma sedikit, makanya antriannya banyak. Terus kemarin ada 2 travel minggu kemarin yang sampai menginapkan jemaahnya di Soekarno-Hatta karena visanya belum keluar, akhirnya dibalikin lagi jemaahnya, mundur lagi Desember berangkatnya karena emang belum kayak gitu sih. Aturan Arab Saudi itu sangat-sangat dinamis. Pokoknya setiap habis musim haji mesti ada baru aturan. Terus ini tiba-tiba sistemnya error, ternyata ada aturan baru lagi. Yang kadang sosialisasinya itu kurang banget. Kayak yang kemarin itu waktu saya pergi tuh Juni habis Lebaran haji itu tiba-tiba aturannya harus ada agreement form hotel. Jadi si hotel itu punya aplikasi sendiri, aplikasi nusuk dia biar checklist pesenannya si jemaah. Nah, hotel-hotel tidak ada sosialisasi dari sana, dari Arab.
Terus kita para jemaah hubungi mereka pada nggak mudik. Apa itu? Terus si provider visa juga pusing. Karena si sistem itu kalau si hotel tidak bisa ngechecklist, itu si visa nggak keluar. Jadi seperti itulah. Tapi dengan aturan-aturan baru itu sebetulnya melindungi jemaah sih. Jadi supaya apa, jemaah umroh tidak terlunta-lunta. Kan kayak kemarin banyak kan kasus hotelnya A ternyata sampai di tempat nggak dapat kan. Ya itu kalau kita udah si hotel udah klik form agreement itu kita nggak bisa dipindah tanganin ke orang lain. Waktu kita datang kita ditolak nggak bisa. Tuh. Terus habis visa keluar, visa itu bisa mepet-mepet ya. Terus packing. Jadi kalau visa, Bismillah insya Allah bisa selama kita udah ada tiket, hotel, paspor. Packing. Nah, packing ini kalau yang namanya umroh mandiri itu kadang kita menghemat budget kan. Itu ada yang makan tidak full board. Kalau travel kan full board. Sehari 3 kali. Nah, umroh mandiri ini kita pesan hotel ada yang full board. Kalau di agen resmi dia tawarin mau full board atau non full board karena harganya beda. Kalau di OTA pun ada yang pakai breakfast atau non breakfast kan. Nah, itu kalau kalau yang mau menghemat budget otomatis nggak ambil kan. Nah, itu mereka rata-rata pada bawa bekal. Bekalnya frozen food. Frozen food lah, abon lah, segala macam. Karena apa? Di Arab Saudi itu tidak ada yang namanya apa itu X-ray pengecekan bawaan. Jadi bawa apa aja lolos gak ada. Mereka itu benar-benar langsung koper datang ambil gak ada pengecekan sama sekali. Pokoknya los deh, los banget di sana itu. Jadi mau bawa makanan segala macam, panci segala macam nggak apa-apa, bebas. Terus untuk pakaian ihram itu kalau rutenya Madinah dulu, mending beli di sana, murah. Kemarin itu saya belikan suami dan anak itu di Madinah, dia dibawa di ruko-ruko di bawah hotel Golden Palace 1 itu murah, nggak nyampe 20, nggak nyampe 200-an. Dan ihramnya itu bagus, tipis, nggak berat, tapi nggak nerawang. Tuh. Kan biar hemat nggak bawa banyak berat-berat kan. Karena kalau di itu kita beli di sini kebanyakan modelnya yang handuk berat kan. Nah, itu. Terus untuk kalau kita perempuan kan standar ya, gamis gitu. Nah, untuk anak kalau bawa anak bayi itu silakan bawa pampers yang banyak karena di sana ada yang mahal. Pampers itu harganya mahal di sana. Jadi mending bawa di sini. Terus obat-obatan juga dipersiapkan karena di sana pun harga obat-obatan mahal. Tapi di visa itu ada asuransi kesehatan. Pokoknya selama kita ada di area Arab Saudi itu berobat gratis, tapi di rumah sakit tertentu ya yang ditunjuk. Jadi mau visa umroh, visa turis itu rumah sakitnya beda. Kalau umroh itu di rumah sakit Nur King Abdul Aziz itu yang cuci darah segala macam itu gratis. Sampai yang sakit kebetulan ada teman saya yang keguguran habis umroh 3 hari akhirnya dikuret itu gratis nginep segala macam. Ada yang sampai operasi juga itu gratis. Jadi kalau yang di luar sana bilang nanti kalau sakit gimana suami itu ada asuransinya bisa kita itu. Atau kalau nggak mau di rumah sakit yang pertama itu di klinik. Kalau di Madinah ada kok klinik. Kliniknya itu dekat juga. Kalau di Mekah itu ada di WC3, Klinik Ajiat Center. Nah, itu dibukanya 24 jam. Kalau agak parah bisa langsung ke rumah sakit. Terus kalau meninggal itu nanti hubunginnya itu ke ngurus visa, provider visa, nanti provider akan hubungi muasasah. Jadi kan soalnya kemarin baru rame kan yang viral tentang umroh mandiri jemaahnya meninggal terlunta-lunta gitu kan. Itu kebetulan kemarin ada di teman di grup, itu kejadian udah tahun kemarin tuh orang tua waktu Ramadan itu diurusin kok cepet kok. Terus transportasi. Untuk transportasi itu
eh, lebih baik kalau visanya visa umroh itu ambil penjemputan langsung di provider visa aja karena dia punya tahfiz. Tahfiz itu surat izin si driver itu untuk menyebut jemaah umroh. Kalau visanya selain visa umroh bebas, mau naik taksi, bis segala macam bebas. Itu apa? Nanti dicek sama petugas nusuk. Petugas nusuk itu memastikan jemaah umroh itu udah komplit dari penjemputan, hotel segala macam. Kalau visa selain visa umroh bebas, dia udah bukan tanggung jawabnya si petugas nusuk. Nah, kalau petugas nusuk itu ngelihat kita itu kayak orang bingung, itu malah dia dia arahin ke mobil yang mereka sediakan, tapi nanti tagihannya ke muasasah. Jadi kena denda dan harganya lebih mahal dari kita pesan transportasi sendiri. Nah, untuk transportasi penjemputan ini selain muasasa ada juga yang udah kerjasama dengan nusuk, seperti kereta cepat. Kereta cepat, teman-teman begitu landing bisa pesan kereta cepat. Nah, kereta cepat kalau hari H itu harganya melambung tinggi. Jadi kalau bisa masih kurun waktu 1 minggu ke bawah lah. Itu masih harganya masih oke. Atau jauh-jauh hari juga oke. Kadang dia diskon soalnya. Tuh. Terus kereta cepat itu teman-teman juga harus mempersiapkan waktunya. Begitu landing siapkan waktu paling enggak 3 sampai 5 jam lah untuk ambil jadwal kereta cepat berikutnya. Karena apa? Takutnya pesawat kita delay itu bye-bye kan, ditinggal lah. Nah, susah soalnya kalau tiket promo itu hangus nggak bisa refund atau reschedule. Nah, kereta cepat itu posisinya kalau di Jeddah itu menyatu sama terminal 1, terminal yang ada akuariumnya. Nah, terminal ada akuariumnya itu rata-rata pesawatnya itu pesawat full service. Seperti Saudi, kalau Garuda enggak ya. Garuda dia turunnya di terminal haji. Terminal haji ke terminal 1 itu naik taksi sekitar 100 SAR atau 450 ribuan. Jadi kalau turunnya di terminal haji atau naik AirAsia itu juga selain terminal 1 itu mending langsung sewa transportasi daripada taksi kan mahal. Ada juga bis sih, bis ada. Nah, terminal 1 itu pesawatnya Garuda, Emirates, Qatar, Oman, terus Scoot, Singapore Airlines itu SQ itu dia nanti kalau tujuan Jeddah itu pakainya Scoot. Dia karena belum ada kontrak kerjasama ke Saudi. Jadi meskipun misal nih tiket SQ, aku naik SQ tapi dia nggak full SQ. Kalau dari Jakarta ke Singapura aja yang SQ, nanti Singapura ke Jedahnya dia naiknya Scoot. Tapi fasilitasnya full service, udah bagasi dapat makan. Kalau Scoot kan di luar Saudi dia bagasi kena cas, makan bayar sendiri kan. Tuh. Terus transportasi dari bandara ke tujuan kita Mekah atau Madinah. Nah, kalau selama di sana di Mekah atau Madinah itu teman-teman bisa juga naik Karim, Bolt, Uber. Itu online semua. Hindari taksi tembak atau langsung kalau boleh sih taksi tembak, tapi akadnya itu harus jelas dulu. Karena mereka suka banget menjebak kita. Misal nih 60 ya, misal 60. Nanti ketika kita naik jalan ternyata 60 itu satu orang. Itu banyak banget kejadian seperti itu. Jadi teman-teman lebih baik untuk transportasi mau jalan-jalan atau apa itu dari Mekah Medina itu pokoknya hindari atau ke airport Medina hotel ke Medina airport itu kan deket ya. Bisa naik bis kan tarifnya jelas ya. Terus bisa naik ini Uber atau transportasi resmi itu ada Hijaz, ada Husenkar, itu semacam kayak travel itu kita bisa hubungi mereka, kita nanti dijemput jam berapa dari hotel ke hotel bisa, atau buat city tour boleh bisa ya. Nanti kalau mau nomornya bisa hubungi saya. Terus untuk dokumen
Untuk dokumen ini setelah dari poin 1 sampai 7 selesai itu harap dicetak. Karena apa? Pertama, untuk paspor kita kenapa harus di print? Kak, jaga-jaga kalau HP kita hilang, lowbat, terus pesanan tiket hotel itu kenapa di print terus diserahin, ditaruh di misal tas backpack, di koper, itu buat apa? Jaga-jaga. Karena kalau paspor hilang di negara orang itu butuhnya kopi paspor, terus KTP, foto. Jadi kalau saya pergi itu biasanya emang dokumen saya print semua. Itu buat jaga-jaga seperti itu. Karena kejadian teman saya paspor hilang di Turki mau umroh kan. Itu urus untuk paspor sementaranya prosedurnya kayak gitu, kakak, KTP, paspor lama. Terus dengan mencetak dokumen juga meminimalisir kita bahasa Arab ya nggak bisa kan? Ya udah tinggal tunjukin misal nih pakai taksi kan, kita nggak bisa taksi online ya, kita tunjukinnya nama hotel atau gambar hotelnya, misal hotel Pullman kayak gitu. Terus pesanan hotel kita di apa itu resepsionis tinggal tunjukin aja. Itu meminimalisir kita ngobrol kan. Kalau nggak bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris kan. Tuh, pokoknya modal nekat. Kalau susah nanti ada kendala, ada Google Translate ya. Nah, terus berangkat. Ya, udah berangkat. Kalau kita udah semuanya udah beres, udah jauhkan apa itu berita-berita negatif tentang umroh. Terus kalau umroh mandiri itu karena musuhnya masih banyak, terutama keluarga besar. Jadi teman-teman saya itu gini, Mbak, aku itu dibikin doll sama ibuku. Mbak, aku kamu nanti di sana terlunta-lunta apa gitu. Udah makanya nggak usah ngomong-ngomong kalau mau umroh mandiri gitu. Nanti ngomongnya kalau sudah pulang atau pas di sana. Karena emang banyak banget seperti itu yang dia udah beli tiket, udah separuh jalan, terus keluarga besarnya tahu, "Bu, udah aku bayarin aja mau ikut travel," sampai ada seperti itu. Itu banyak banget seperti itu, makanya saya saranin nggak usah sounding-sounding kemana-mana. Lebih baik sharingnya ke teman yang udah lulus umroh mandiri. Itu malahan dikuatkan, ya kan? Terus gini juga, jadi umroh itu setiap orang pasti ada ujiannya. Itulah kenapa yang saya tidak menyarankan ikut open trip segala macam, dan saya sendiri pun juga nggak mau juga. Ada yang mau ikut selain keluarga ini, saya nggak mau juga. Karena apa? Nanti apa-apa saya yang disalahin kan? Lah kan saya bukan TL, bukan apa gitu. Karena umroh itu ujian, setiap orang beda. Pertama, dan semua masing-masing pasti punya ujian. Dari mulai pertama, ujiannya salah entry itu apa itu nama di tiket, ada, Mbak, kok namanya salah gimana tuh. Ada yang nggak doyan makan selama di sana, ada yang disakit, ada yang sebelum berangkat bertengkar dulu, ada yang tiba-tiba kena tipu, terus akhirnya berangkat dengan uang pas-pasan. Banyak banget kan, dan terutama yang di sana kan, proses di sana itu yang sakit kan banyak banget ya. Ya kan teman-teman, kalau apa itu yang umroh itu di sana dapat cobaan sakit tuh. Nah, itu fungsinya vaksin. Vaksin meningitis itu aturan dari Arab, Kemenkes Saudi, bukan Indonesia. Meningitis sekarang tambah polio, kalau saya saranin tambah influenza. Karena apa? Di sana itu kan kalau kita berdampingan sholat itu banyak yang jegrok-jegrok gitu kan. Nah itu kalau udah ketularan itu sembuhnya lama banget loh, ya kan? Flu-nya itu sembuhnya bisa pulang, ada yang sampai sebulanan nggak sembuh-sembuh batuk kan. Nah temen-temen yang pada merasakan pergi tanpa vaksin flu, terus tahun berikutnya pakai vaksin flu itu beda. Kalau kena flu itu sembuhnya cepat, dan vaksin flu itu kan berlaku 1 tahun. Nah ini contoh transportasi ya, kayak di Justway. Itu harganya juga beragam dan bisa dinego. Nah ini itu contoh kereta cepat. Webnya kereta cepat itu jadi teman-teman bisa pesan kereta cepat langsung webnya aja. Harganya kan udah tertera tuh. Terus atau
mobil. Mobil, kalau mobil itu enaknya kan dari hotel ke hotel ya. Kalau dari Mekah, Madinah atau PP. Kalau naik kereta cepat itu nanti nyampe di stasiun kita masih butuh transportasi lagi, ya kan? Nah, ini contoh pengajuan visa umroh itu kayak gini. Jadi hotel, nanti ada formnya, kita menghubungi ke provider, terus ada provider ngasih formnya kita berikan ke hotel, nanti di approve, balik ke provider lagi. Ini pengalaman teman-teman saya yang udah lulus umroh mandiri. Nanti ada hadiah dari saya, dapat e-book ya. 3 orang ya. 3 orang. Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Ya. Menarik banget itu karena aku pengen tahu kalau mandiri tadi sebelum provider bisa itu kita bagaimana cara memilih provider bisa dan apakah dari itu ada rekomendasi yang ada kenaikan kerja ya dulu prosesnya biasanya berapa lama kita harus mengajukan berapa lama sebelum kita diberangkat. Kemudian yang kedua bagaimana caranya kita dapat tiket murah, boleh tiket pesawat maupun tiket hotel karena itu kayaknya komponen terbesar dari budget yang harus disediakan gitu ya. Mungkin bisa aja dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk provider visa itu coba buka aplikasi Flip, itu dia ada kan pengajuan visa. Nah, itu kayak dia travel resmi deh. Tuh, bisa dicoba itu. Atau travel gede bisa dicoba dihubungi. Nanti kalau mentok baru DM saya. Oh, biasanya biayanya setelah 23 November ini rank visa umroh jalur approval itu di 155 USD mulai 155 USD. Kalau kemarin 155 USD itu yang jalur ekspres. Jadi bedanya jalur approval sama ekspres itu gini. Kan syarat visa umroh itu jumlah bed sama jumlah orang harus sama. Nah, itu kadang kalau bawa anak itu disiasatinya pertama kalau si hotel nggak mau, kan kita hubungi hotel ya. Misal nih kita mau menginap di Pullman, itu bisa nggak approval kita kasih form. Ini anak saya usia ini, saya nggak harus nambah extra bed gitu. Kalau si hotel setuju, nah itu emailnya itu di screenshot kirim ke provider. Itu buat bukti, ini boleh loh. Ya. Nah kalau nggak setuju, nanti disiasati dengan yang misalnya satu kamar itu 4 bed. Terus kita jalan 5 orang, yang 1 orang pakai jalur ekspres. Terus harganya itu jalur ekspres sekarang udah 175 USD ke atas. Ada yang beda jalur juga, beda kecepatan manusia atau kalau kecepatan ngurus itu sudah sama aja. Pertama itu tergantung hotelnya, responnya cepat apa enggak. Terus kedua tergantung sistemnya juga. Kayak kemarin itu sistemnya up and down soalnya. Kalau pas down itu benar-benar nggak bisa gitu. Jadi emang kalau kita pesan hotel itu langsung hubungi hotelnya dulu. Boleh nggak apa itu di approval nggak nanti untuk pengajuan visa saya. Kalau dia oke, nanti waktu kita fix mau ngajuin dapat form itu tinggal kita lampirkan. Nah, paling enak itu yang itu tadi saya sebutkan, pesan lewat agen resminya tadi, kayak MR Group, Muhtara, itu dia yang bantu approval. Kita tinggal bilang ke sana apa itu kan kayak MR sama Maisan itu orang Indonesia. Itu rekeningnya juga rekening Indonesia. Kalau yang langsung kayak grup all account Pullman Zamzam itu dia orang sana. Nanti rekeningnya rekening sana biasanya teman-teman pakainya itu Flip. Karena kalau setor langsung ke bank itu biaya adminnya lumayan 500 ribuan. Tuh. Untuk kecepatan proses itu nggak mesti.
Ada yang ekspres sehari jadi. Ada kalau sistemnya lagi down itu yang kemarin keluar itu dia setelah 3 hari, 3 hari 2 malam baru keluar. Ada yang sampai berhari-hari itu. Terus tadi apa lagi? Oh, tips tiket ya. Tips tiket. Tiket murah itu biasanya pertama itu cek ulang tahun si aplikasi. Jadi kadang biasanya ada tiket.com ulang tahun, apa trip atau tanggal-tanggal kembar. Itu kita buka di aplikasinya. Itu ada kan bagian promo. Nah, itu dibaca. Itu ada syaratnya. Kayak kemarin-kemarin itu yang 11.11 itu di trip.com itu dengan memasukkan kode kupon. Jadi sebelum bayar kita udah pilih penerbangan kan Jakarta, Jeddah gitu kan. Itu terus harganya berapa. Nanti masukin data dulu paspor. Udah selesai masukin di bagian kupon. Kupon itu masukin tulisan ya kemarin itu 11 staff FL 11. Kalau dia masuk jebret itu dapat diskon 1,1 juta kemarin. Yang promo semua 11 sampai habisnya baru beberapa hari lalu. Tuh. Terus apa ini? Tujuan juga startnya. Jadi gini, kalau dari Jakarta ke Jeddah atau Jakarta ke Medina itu dibanding-bandingin dulu ya. Atau Singapura, Kuala Lumpur. Nah, kalau yang tinggalnya di luar Jakarta kayak di Batam, itu kan lebih dekatnya ke Singapura ya. Itu kan banyak tiket promo juga. Gitu. Terus kita juga ini juga apa siapin dulu kita mau pergi kapan gitu kan. Cuti ya, terutama cuti pegawai kan. Jadi kalau saya 1 tahun ke depan itu kalender akademik udah saya pegang anak sekolah, compare sama jatah cuti suami sama tanggal merah untuk 1 tahun ke depan. Jadi kita udah menentukan kita mau pergi bulan tanggal kapan. Kalau saya itu ambil penerbangannya biasanya Jumat tengah malam nanti bisa. Jadi Jumat anak-anak suami masih kerja sama sekolah, kita terbang malam kan. Terus nanti Sabtu udah nyampe kan. Nah, nanti pulang di hari Minggu depan. Jadi ambilnya cuti cuma 5 hari kerja. Kalau ada tanggal merah kan enak, apalagi itu kan Lebaran ya. Maret April itu kan keren banget itu Lebaran itu kan ada cuti bersama banyak kan. Itu cutinya cuma berapa tapi liburnya bisa 2 mingguan ya. Nah itu. Jadi 1 tahun ke depan itu saya udah blok dulu. Kita mau pergi kapan, tanggal berapa, dah baru buka pantau harga tiketnya. Terus untuk destinasi juga saya pantau kalau kemarin tuh banyak banget yang CO Eropa umroh kemarin itu. Karena apa? Kalau langsung umroh itu mahal banget. Tiketnya 15-16 juta Saudi. Kemarin promo. Kebetulan saya dapat juga 9,4 ada, 9,6 ada. Di libur tahun depan. Libur sekolah anak Juni Juli tahun depan. Itu Juga paket ya. Iya, jadi gini untuk tiket ya, untuk tiket saya gambarin ya. Jadi tiket itu kan ada PP atau single ya. Single itu bisa cuma Jakarta Jeddah. Itu namanya apa kalau saya sebutnya ketengan ya. Misal Jakarta Jeddah doang. Ini kode PNR-nya itu cuma 1. Terus nanti pulangnya, misal teman-teman mau dari Madinah ke Jakarta gitu, karena jarak Madinah Mekah itu jauh, Madinah Jeddah jauh, tapi Jeddah itu lebih dekat ke Mekah. Nah, itu bisa langsung PP. Kalau tiket PP bisa langsung Jakarta Jeddah PP. Ini kalau terbangnya tidak dipakai, misal kita terlambat, itu tiket pulang hangus. Tuh ya. Kalau ketengan enggak. Tapi harganya emang beda. Kalau yang langsung PP ini lebih murah daripada kita ketengan. Tuh. Nah, kalau ketengan itu biasanya kita pakai beberapa akun. Bisa kayak kalau saya pergi itu anak itu nggak bisa kan 1 tiket sendiri kecuali dia usianya udah di atas 17.
Nah, itu biasanya saya sama anak nomor 1, ayahnya sama anak nomor 2 biar diskonnya maksimal. Jadi ada Traveloka, trip segala macam itu kombinasi seperti itu. Terus hotel pun juga sama ya. Hotel itu pemesanan hotel mulai hari Kamis sampai Sabtu itu mahal banget di sana. Karena hari liburnya mereka. Itu mahal. Coba dibandingin deh sama hari Minggu sampai hari Rabu. Itu bisa juga ketengan. Nah, kalau Agoda itu biasanya untuk pengguna baru ada diskon tambahan. Itu pakai aja dulu. Bisa mesen buat semalam, besoknya pakai akunmu dong semalam gitu. Ya memang sampai segitunya gitu. Terus ada namanya tiket multi city. Tiket multi city itu gini. Jadi di aplikasi teman-teman klik namanya multi city ya. Multi city ini bisa Jakarta ke Jenewa. Di tanggal 17 Maret. Ya. Terus nanti pulangnya itu misal Milan ke Jeddah. Itu di tanggal 30 Maret. Ya. Jadi kita di Swiss dari tanggal 17 sampai 29 atau 30. Oke. Ini namanya tiket multi city. Terus nanti dari Jeddah ke Jakarta. Ini mau tanggal berapa? Bisa tanggal 10 April. Ini namanya tiket multi city. Yang kemarin promo itu tiket ini. Jadi diutak-atik aja tanggalnya, bulannya yang kita mau. Nah, ini terus kemarin itu rata-rata di harga ada 9,7. Nanti minim transaksi biasanya 10 juta. Jadi kalau 2 orang kan dia hampir 20 juta kan. Nah, kemarin itu di trip dapat diskon lagi 1,1. Jadi misal nih kan 18 something dipotong 1,1 kan lumayan. Nah, waktu isut itu harus sama. Jadi misalnya nih, saya sama suami udah janjian, udah siapin sama ya jam-jamnya gitu. Udah, terus di next lagi sama ya jam-jamnya. Terus untuk data, jadi biar cepat karena entry nomor paspor segala macam itu lama ya. Itu ketika kita install aplikasi udah diisi aja dulu data kita, data paspor anak kita, suami semua. Jadi begitu ada tiket promo, karena tiket promo itu berubahnya cepet banget. Kelamaan ngantri udah berubah. Jadi udah Suki, nanti langsung isi data penumpang kan, tinggal checklist gitu. Udah masukin kode promo, bayar. Nah, bayar itu bisa pilihnya virtual account, itu ada waktunya kan. Sampai kalau enggak 30 menit, 40 menit. Jadi kita mikir, ini mau beneran ya? Jadi ini mau beneran ngambil ya atau enggak gitu. Ada ya. Saldonya ada mau enggak gitu. Gitu. Terus untuk ini apa itu ya tadi ya untuk tiket promo itu jadi sering tiap hari itu cek rute mana diutak-atik aja kalau bisa pas istirahat atau mau tidur gitu. Tapi biasanya di jam-jam siang orang sibuk itu biasa harga tiketnya agak tinggi. Nanti kalau udah mau sore ini turun, nanti kalau malam biasanya turun, harganya emang berubah. Terus kalau untuk rombongan keluarga itu maksimal tiket itu kemarin trip itu cuma 9 tiket. Jadi beberapa aplikasi harus disamain dulu atau beberapa orang pesen sendiri kamu pesen sendiri. Karena apa? Takutnya nggak dapat kan emang terbatas. Kalau mau pergi sekeluarga besar, misal 25 orang, langsung ke agen tiket aja. Kalau misal Saudi nggak dekat, langsung aja dia pesan di situ kan bisa. Nanti kursinya barengan. Tuh, sama lagi ada yang mau ditanya. Untuk umroh mandiri itu kan karena kita sendiri ya nggak ada yang ngatur, otomatis kan koper segala macam urusan kita. Nah, teman-teman bisa pakai handling di Soekarno Hatta ada, saya ada nomornya juga Pak Suryana sama Pak Abeng itu. Nah, dia itu fungsinya hanya untuk membantu check-in sama kursinya biar bisa berderet, tapi tetap nggak bisa berderet
Panjang ya. Kalau saya sih biasanya check-in online ya. Kalau bawa anak yang masih kecil tuh biasanya harus offline. Tuh. Jadi datangnya jangan mepet-mepet. Terus kalau tadi misal tiket murahnya dari Kuala Lumpur, nah itu usahakan emang jangan mepet-mepet. Jadi H-1 paling enggak harus udah di Kuala Lumpur. Jangan misal kita terbang nanti malam, terus pagi ini kita ke Kuala Lumpur itu kalau naik AirAsia sering delay itu kan. Apa itu? Terus imigrasi Kuala Lumpur itu panjang banget antriannya. Kemarin itu ada yang sampai 3,5 jam ngantri. Kan kita harus keluar imigrasi soalnya. Nah, kalau tiket menyatu seperti ini atau langsung PP, bukan ketengan, itu biasanya tidak. Kalau transit itu bagasi nggak keluar. Kecuali ya transitnya misal nih Jakarta Medina, transitnya Jeddah itu keluar karena apa, lanjutnya domestik. Jadi kita kayak Pulau Nuwun dulu ke Arab Saudi, stempel paspor dulu, baru lanjut domestik ke Medina. Tapi kalau Medina Jakarta transit Jeddah itu nanti imigrasinya di Jeddah. Jadi teman-teman bisa beli zam-zamnya di Jeddah. Selamat ya. Nah, zam-zam yang box itu kalau travel kan dapat ya, kita beli sendiri. Itu sekitar 3 SAR deh, 3,5 SAR kayak. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Terima kasih dari sharingnya. Sebenarnya lebih mau tanya ke integrasi Mbak. Kalau misalkan kita ngomonginnya dengan budget yang minimal, untuk budget minimal ini supaya bisa melaksanakan rutinitas dengan sempurna, tapi nggak gedebak-gedebuk gitu ya Mbak ya. Nah itu berapa sih rekomendasi jumlah hari yang kita laksanakan dalam perjalanan umroh kita? Tambah misalkan kita mau trip ke Taif, terus mau juga ke Masjid Kuba gitu Mbak, itu rekomendasinya berapa hari? Lalu yang kedua, untuk perjalanan umroh ini pastikan di hotel di sana itu kan tergantung musim ya Mbak ya. Balik lagi kita pengen budget minimal gitu Mbak, rekomendasi musim untuk kita umroh mandiri itu kapan? Apakah di awal musim setelah haji, di akhir tahun misalnya Desember, atau di akhir musim menuju haji? Lalu yang ketiga terkait dengan taufik, channelnya itu untuk dapat taufik itu yang terpercaya gimana Mbak caranya, dan gimana gitu cara dapat channel ini? Terima kasih. Jadi tadi pertama ya untuk budget minimal. Pertama kalau musim itu habis hajian itu murah sih. Tapi untuk Hotel Medina kemarin pengalaman saya tinggi-tinggi karena jemaah haji masih banyak yang belum pulang. Jadi cek dulu harganya apa itu biaya hotelnya itu kan bisa ya harga. Kita cek di aplikasi, dicatat. Bisa kita mau pergi Agustus, Oktober itu kan bisa. Itu harga-harganya agak-agak low dibanding Desember sama Ramadan. Pokoknya puncaknya Ramadan ya. Ramadan itu harganya nangis. Kalau Syawal itu langsung nanti turun. Nah, untuk hotel itu saya sebutnya range 1, 2, 3. Range 1 itu di sana meskipun hotelnya bintang 3, tapi kalau range 1 itu favorit. Jadi di sana itu misalnya ini masjid. Jadi hotel yang di dekat sini itu namanya range 1. Mundur lagi itu 2, mundur lagi 3, ya kan? Nah, untuk range 1 ini biasanya hotel bintang 3 pun mahal karena kan deket ya dengan resort aja kan. Nah, itu kalau pengen budget hemat mensiasatinya nanti di Mekah itu habis umroh kan capek, itu nginepnya semalam 2 malam di rank 1. Nanti hari berikutnya mundur di rank 3. Yang semalam 500.000 ada. Itu biasanya di daerah Misfalah. Kalau di daerah aja itu soalnya nanjak jalanannya. Tuh ya. Terus untuk city tour tadi hotel dulu ya. Ya kan? Kalau Madinah itu sama kalau Madinah itu relatif agak mahal-mahal karena jumlah hotel di Madinah itu dikit daripada di Mekah. Nah, terus kalau Mekah kalau mau hemat lagi itu ada yang pakai shuttle.
shuttle-nya itu free, itu di daerah Azizia. Tuh. Tuh kalau dicek Ramadan dia masih harganya masih oke, masih 1 malam 1 jutaan itu oke dengan apa itu fasilitas bagus. Tuh, tapi emang PR kalau Ramadan itu padet banget, dan itu shuttle busnya itu bisa macet banget. Jadi kalau Ramadan saya sarankan hotel yang jauh nggak apa tapi bisa jalan kaki. Ada shuttle tapi bisa jalan kaki. Karena apa di daerah Azizia itu kalau jalan kaki jauh banget. Tuh. Terus tadi untuk city tour ya. Jadi city tour di Mekah itu teman-teman bisa naik bis atau naik Uber atau sewa mobil. Kalau saya kemarin pakai Pak Subari. Pak Subari itu dia plus kalian bisa jadi apa jelasin kayak jadi TL tapi apa udah dia nyopirin dia sewain mobil Innova ya tapi mobilnya Innova terus dia jelas-jelasin itu tarifnya 250 SAR. Wah sih masih kadang digratisin minum dijajain apa gitu ya. Terus kalau mau hemat lagi bis bisa. Kalau di Madinah mau hemat itu kemarin teman-temanku itu ada yang survei dia naik ketengan naik itu Bolt dari atau naik itu bis hop and off itu kalau family kan 200 SAR tuh family bapak ibu anak tapi kalau pas beli di TKP itu biasanya dinego aja dan itu tiketnya berlaku 24 jam bisa bolak-balik jadi destinasi satu ke satunya bisa turun nanti balik tapi kelemahannya ada juga bisnya nggak datang-datang kemarin ada yang ngalamin kayak gitu. Nah, kalau kemarin aku pesannya di apa itu Mutawif, pas jelasin juga mobil plus itu. Nah, apa itu kalau makan tadi ya udah kita bawa bekal. Untuk city tour itu sebetulnya juga kita nggak begitu ini ya kalau udah sering kalau perdana sih oke ya. Tapi kalau udah sering sih nggak usah city tour sih. Maka Taif Pak Subari bisa atau yang tadi transportasi Hujaz itu pada bisa. Rata-rata Taif itu tarifnya 450 SAR. Dan ada juga yang ke Taif naik bis kok. Bis umum ada. Tuh. Terus apalagi tadi Mbak? Bebas sih. Jadi kalau makin lama kayak kemarin ada yang 1 bulan, itu dia karena budgetnya terbatas, mensiasatinya ya menginapnya yang jauh. Dia udah bikin budget, sanggupnya menginap. Ada kan yang semalam cuma 300.000 di selain bulan ini ya, Desember atau Ramadan ya. Itu ada. Jadi mensiasatinya kayak gitu. Jadi sesuai budget, karena di aplikasi OTA ada kan, kelihatan kok. Hotel Mekah Madinah sama dicek juga peta. Oh, apa ya kan ada juga ya yang tanya, Mbak, rekomendasi hotel. Aduh, banyak banget. Jadi kita cek aja apa di aplikasi hotelnya ini murah dibaca review sama peta. Petanya ini kalau jalan berapa lama, jaraknya berapa kilo. Tuh. Ada lagi? Ya. Oh ya, Mutawif itu Saudinesia. Ada akun IG-nya ya. Jadi Saudinesia itu dia udah mengumpulkan mutawif yang emang udah berilmu. Dia sekolah di sana. Kalau saya juga ada rekomendasi beberapa mutawif yang saya rekomendasikan dan saya udah minta CV-nya juga. Karena apa di sana itu banyak banget mutawif abal-abal. Ya di 2019 itu aku dapat mutawif abal-abal soalnya. Jadi dia sendiri jujur dia itu dulu bangunan yang Masjidil Haram keren itu terus betul jadi mutawif dan itu banyak banget level pakai yang model kayak gitu jadi banyak banget yang salah jadi mending kalau kita sendiri tanpa mutawif dengan mempelajari online sih bisa kok jadi apa itu umroh itu nggak ada bacaan yang wajib apa gitu enggak terus pas proses tawaf itu wajib kita nggak boleh batal ya kudu kalau sa'i itu udah bebas boleh apa itu kondisi udah kentut itu boleh kalau sa'i
Kalau tawaf harus foto. Itu ada kemarin aku pakai Ustadz Arfat, itu dia emang lulusan Ummul Qura dan ini dia lanjut lagi lolos di UIM Madinah. Aku udah ada sih beberapa rekomendasi, tinggal DM aja. Terus kalau ternyata orangnya berhalangan, jangan mau diganti, kita mending cari yang lain. Karena apa, biasanya penggantinya itu zong. Jadi banyak banget teman, Mbak gue diganti, tapi ini bener-bener orangnya nggak ini banget, nggak rekomend dengan kebanyakan kayak gitu. Apa lagi? Kalau mau join grupnya Mbak tadi yang 2 itu boleh nggak? 200 ya. Banyak kali. Iya. Syaratnya harus sudah punya tiket PP. Jadi yang grup pertama BBT itu kan belajar ya dulu ya. Itu kan kita belajar dari A sampai Z. Ketika dapat ada tiket promo 5 juta PP, itu tidak semua CO kan. Ya kan kita kembali ke kemampuan sendiri-sendiri beda ya. Lagi nggak ada budget segala macam. Akhirnya yang lolos dapat tiket itu bergabunglah di grup Saung kan, sharing Pro Mandiri, dari itu kita bahas A sampai Z gitu. Nah beda banget Mbak antara yang udah punya tiket sama belum. Kalau udah punya tiket itu di grup itu benar-benar antusias karena tiap hari itu bisa ribuan chatnya. Jadi tapi isinya tuh daging semua gitu, bener-bener murni pengalaman gitu loh. Jadi kalau udah punya tiket itu bener-bener kita, karena aku harus berangkat nih gitu loh, aku harus gimana gitu kan. Untuk hotel, kok kemarin ini ya apa itu nggak responnya Solaras ya, ada yang ngalamin nggak gitu. Ternyata ada, coba hubungin ini nomor WA ini, kadang ada yang di sana, tolong dong tanyain hotel kayak gitu. Terus kemarin juga ada promo hotel 0 rupiah dari aplikasi Hopper. Itu banyak yang ambil untuk Ramadan ya. Nah, itu kita pada email ke hotelnya, terus pada sharing info kan, ada yang berhasil, ada yang diganti kayak gitu. Ya itulah isinya di sharing itu, Saum itu seperti itu. Iya, iya, dan udah punya gambaran. Jadi nanti soalnya gini, udah dibahas di atas, nanti masih tanya lagi. Tinggi dan tinggi. Oh, mungkin ya Mbak. Mungkin ada itu, mohon nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa DM. Nanti aku serahin ke Mbak, nanti aja ya hadiahnya. Nanti buat penanya pertama sama kedua aku kasih ini ya, frozen food. Tadi cewek ya. Nah ini contoh yang dibawa kayak gini. Kalau saya ya. Mbaknya juga menyediakan berbisnis. Jadi ini kayak ini ya, contoh bakso. Terus ini udah ada kaldunya. Nah ini tuh bisa dibawa untuk bekal traveling. Kemarin saya bawa 3 mingguan kayak gini awet. Nah, yang mau Ramadi pada kayak gitu. Terus ini ada ayam kampung di tinggal digoreng. Mau. Nanti dibagi-bagi ya. Kemudian di sini aja. Buat penanya satu dua nih Mbak. Kalau beras gitu Bawa Mbak. Enggak. Kalau beras instan nggak ada yang suka anak-anak. Kan nggak enak. Aku biasanya plastikin kecil gitu. Jadi per hari tinggal masukin. Aku bawa panci traveling yang kecil gitu. Kecil, udah ada kompor segala macam. Udah ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman. sangat antusias soalnya. Pokoknya mohon maaf lahir batin, semoga lancar yang bercita-cita menang. Kan udah legal ya, jadi mau ditutup Pak?
Ya, betul. Kami ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan arahan dan pembelajaran bagi kami semua. Semoga kami dapat mengambil manfaat dan bisa menguatkan niat kami kembali untuk Kami Alhamdulillah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Salam yang saya mohon maaf dan mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. foto dulu, apa tadi Saudi Indonesia. Kok nggak ada ya, Bang? Udah kalau. Sama kok. Nanti di WA aja atau di DM